suka ngadat nih dipakai jalan, remnya juga ngeslong. Kalau bengkel yang bener nggak mungkin tahu-tahu dibredeli. Dilihat dulu kemampuannya, ini saya nanti setelnya seperti apa gitu ya. Tak cek sekali lagi. Dulu waktu belum begitu ketat, YouTubeku yang sudah hilang, itu nggak ada edukasi sedikit pun, nggak ada basa-basi, langsung fokus nih tak tunjukin ngerjainnya. Video ini? Iya, dulu kan, waktu bebas ada. Masih bebas. Iya dulu, aku kan ini kan YouTube yang keberapa ini, yang awal-awal dulu, itu nggak ada edukasi, nggak ada mulutku tuh ngomong soal vitalitas nggak ada. Videonya semuanya langsung nih tak tunjukin. Kemudian satu yang alasanku akhirnya aku memilih untuk lebih baik edukasi aja lah, bukan yang expose begituan. Karena satu, banyak yang niru, tapi semua tutup tuh yang niru. Yang tahun waktu itu loh ya, banyak. Satu niru, ngikutin, kan fatal kalau nggak tahu akibatnya. Nggak tahu titik-titiknya. Satu, banyak yang niruin. Yang kedua, banyak yang ngaku anak terapis, di mana-mana anak terapis. Yang ketiga, banyak yang ngaku asisten. Ada, bukan banyak. Yang ngaku asisten kalau nggak salah 3 orang tuh. Orang Surabaya, orang Jawa Tengah, satunya kayak Surabaya juga. Jadi satu ditiruin, kedua banyak yang ngaku anak terapis, ketiga ngaku asisten. Keempat, tahu-tahu YouTubeku itu kalau diklik munculnya BF. Dihack, mungkin dihack sama orang luar. Pokoknya aneh. Jadi loh, kalau diklik kok jadi kayak gini. Terus ada juga video-video di YouTube yang judulnya anak terapis, tapi kalau diklik film porno. Akhirnya aku nggak main YouTube lagi tuh, lama itu. Karena kan jadi menimbulkan masalah yang efeknya luar biasa, dampak negatifnya. Nggak main YouTube sudah. Terus semakin kesini tentunya orang kalau mau belajar tuh kan ilmunya makin tinggi. Nah, itu versiku. Jadi semakin aku kembangin, mestinya aku seperti ini, mestinya aku begini, nggak seperti yang kemarin lagi. Jadi muncul YouTube yang sekarang, edukasinya ada, basa-basinya ada, dan yang ekstrim aku ilangin, cari metode lain yang menurut sampean lihat YouTubeku yang tak unggah hari ini atau kemarin, menurut klien yang dulu suka datang itu tetap memilih yang metode sekarang, hasilnya tetap lebih bagus yang sekarang. Ya namanya perkembangan harusnya begitu, tapi nggak se-ekstrim dulu. Ini ke saya videonya. Terus keluhan sensitivitasnya berkurang. Usianya 36 tahun. 36 tuh harusnya kalau berkurang dikit mas. Tapi kalau berkurangnya karena alami, karena pemakaian dan karena nggak tahu cara merawatnya, itu wajar. Dengan olahraga dan dari hasil konsultasi itu biasanya udah membaik. Tapi kalau sudah berlarut-larut, apalagi sudah terkontaminasi oleh pola-pola menyimpang, misalnya long distance kan, jauh dari istri, akhirnya coli di usia sekian, harusnya kan sudah nggak coli kalau berdampingan dengan istri. Saat sudah ada pasangan, seharusnya coli itu udah ditinggalin. Apalagi misalnya pakai obat kuat, apapun itu. Terus kemudian malas olahraga. Nah, saat terakumulasi yang jelek-jelek ini, akhirnya konsultasi itu seperti sedikit efek gitu ya. Di usia 36 keluarnya sensitivitasnya berkurang. Terus kemudian apa lagi? Kalau pas posisi yang dogi atau saya di atas itu cepat keluar. Kalau posisi dogi itu berarti lutut nopang. Atau di atas, berarti power yang dikeluarkan lebih banyak. Dan yang untuk nopang biasanya tangan dan kaki juga, itu cepat keluar. Kalau di bawah lama, nggak keluar, meskipun istrinya actionnya dahsyat. Bisa. Iya, bisa. Oke, saya tarik kesimpulan supaya pemirsa juga tahu jawaban versi anak terapis. Kalau posisi di bawah bisa kontrol. Anda sampaikan begitu tadi. Iya, paling nggak sempat keluar. Kan bisa kontrol berarti ya. Kalau
Dogi atau di atas cepat keluar. Saat di atas, kaki dan tangan nopang. Tapi jelas penahan sperma nggak ada hubungannya sama tangan. Jadi saya tandaskan di sini, tekankan di sini. Saat di atas, ya kakinya kan dipakai tuh untuk action tuh selama goyang. Selain tangan kan kaki. Apalagi dogi, bener-bener kakinya tuh fungsional banget untuk nopang. Itu mengeluhkan cepat keluar. Penahan sperma itu letaknya di simpul, berkaitan erat dengan kedua kaki. Saat dipakai nopang merasa cepat keluar, tapi kalau nggak dipakai nopang lama, artinya adalah kedua kakinya udah mengganggu penahan sperma. Kalau secara anatomi memang nggak ada hubungan pubococcygus muscle atau penahan sperma pria, nggak ada hubungan sama kaki. Tak buktikan nanti di sini. Karena seharusnya kalau di bawah nggak cepat keluar, ya harusnya di atas juga nggak cepat keluar. Kalau penahan spermanya tidak terganggu oleh organ lain. Letaknya di simpul. Simpul ini adalah kumpulan atau muaranya kaki, area perut, pantat. Nggak ada hubungannya sama tangan. Jadi yang saya sampaikan tadi, kalau di atas tangan dan kaki nopang, kita nggak bahas tangan karena nggak ada hubungan, dia tidak berada di simpul. Tapi saat kaki selalu dipakai nopang, kok cepat keluar, ya kakinya tuh yang bikin penahan spermanya fungsinya mulai memudar saat dipakai nopang kakinya, gitu. Itu pembuktian yang logika aja, gitu. Seharusnya kalau memang nggak cepat keluar, ya posisi apapun nggak cepat keluar, artinya penahan spermanya baik-baik aja, ya. Nah, senam yang saya ciptakan, kenapa fokusnya di perut, pantat dan kaki? Coba terjemahkan, Mas. Ya karena tak itunya apa? Karena penahan spermanya dikepung oleh pantat, perut dan kaki. Yang saya lihat, sudah saya cek, sarafnya ada penurunan dikit, wajar, Mas, manusiawi. Yang saya lihat kerusakan atau penurunan fungsinya itu di kriteria wajar, manusiawi. Itu untuk daya tangkap rangsangannya, sehingga tadi bilang sulit on ya. Sulit on. Terus saya juga lihat penahan spermanya kendur. Bersyukur kendur daripada berkarat. Berkarat itu biasanya asupannya kurang bagus, duduknya berlebihan banget, nggak mau olahraga, dan sebentar supaya nggak terputus runutannya. Kendur itu memang kondisi yang buruk, tapi tidak lebih buruk daripada yang dalam istilah saya berkarat. Kalau berkarat itu biasanya berat badan tidak ideal, ataupun berat badan ideal yang berkarat juga ada, tapi asupan nggak dijaga, duduknya berlebihan banget, malas olahraga, suka minum dingin. Nah, berkarat tuh penahan spermanya. Itu dibenerinya sakit dan sulit. Kalau nyenengan, ini kendur. Kendur ini, jadi penahan sperma dalam istilah saya itu ada yang saya sampaikan, elastisitasnya hilang. Nah, elastisitas hilang itu bisa jadi berakibat ke kendur. Kalau karet tuh bayangin tuh, kendur atau berkarat. Nah, kalau nyenengan ini kendur. Kendurnya ini bisa jadi karena malas olahraga, asupannya, nutrisinya kurang dibantu lebih baik lagi. Terus nggak pernah menerapkan multifungsi dari penahan spermanya. Fungsinya banyak. Meskipun secara anatomi, fungsi dari penahan sperma untuk menahan laju cairan, baik air seni ataupun sperma, itu hanya secara anatomi. Tapi tujuan Tuhan menciptakan otot ini bukan untuk itu. Tuhan kan nggak peduli Anda mau main lama apa sebentar, bener nggak? Bukan urusan Tuhan. Tujuannya bukan untuk itu. Itu yang tidak terpecahkan di bidang apapun. Orang taunya ya kalau organ di tubuh ini fungsinya untuk ini fungsinya untuk ini. Sebenarnya banyak sekali rahasia Tuhan yang nggak terungkap gitu. Kalau saya pelajari dari apa yang saya pelajari selama ini, tidak seperti orang-orang di luar,
penahan sperma ini diciptakan Tuhan dengan tujuan satu, pria tidak banyak dosa. Kalau sampean tahu multifungsi otot ini, sampean akan berpikir 1000 kali untuk onani. Yang kedua, banyak dosa itu kan onani juga ya, kalau berkaitan dengan aktivitas seks. Selingkuh juga. Kalau jauh dari istri supaya enggak onani. Kalau belum punya pasangan supaya enggak onani. Supaya enggak jajan saat tidak ada pelampiasan dan libidonya meningkat. Nah, itu sebagian dari begitu banyaknya multifungsi dari penahan sperma. Kemudian apabila penahan sperma ini Anda jaga, selain bisa menghindari onani dan menekan hasrat berlebihan kalau memang tidak mungkin terjadi aktivitas seks karena istri jauh atau belum ada pasangan, saat otot ini terjaga, banyak organ yang terselamatkan. Tapi Anda nggak sadari secara tidak langsung. Prostat ikut sehat, terhindar dari risiko ambeien dan gangguan ereksi, itu akan tidak segera menyerang sebelum waktunya. Penurunan fungsi dari sistem saraf yang melemah sehingga sulit ereksi, kemudian tahu-tahu down, itu bisa terhadang. Caranya memang banyak, cara pria untuk menghadang gangguan ereksi banyak. Salah satunya adalah jangan sampai penahan sperma itu rusak. Karena ini kontrolnya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan puboposigus muscle bagi pria bukan sekedar supaya bisa menahan laju cairan, bukan. Tapi supaya organ reproduksinya baik-baik saja. Supaya tidak terserang gangguan ereksi, supaya kualitas sperma tidak segera memburuk. Artinya ada kaitannya dengan kerja testis tuh. Sedangkan testis bekerja bukan hanya untuk menghasilkan sperma, tapi juga hormon. Dan hormon ini bisa membantu untuk massa otot, untuk stamina. Intinya adalah garis besarnya saat mengeluhkan sulit ereksi pasti berkaitan erat dengan puboposigus muscle. Ini yang tidak terdeteksi. Kalau penahan sperma fungsinya untuk menahan ejakulasi supaya lebih lama, sedangkan sistem saraf itu yang kalau kondisinya bagus, dia akan mudah ereksi. Kalau sirkulasi darah lancar, konsistensinya pun dapat. Tapi ini ada kerjasamanya dengan puboposigus muscle. Kalau kendaraan bermotor, saya sebutnya gas dan rem. Bertolak belakang kan, tapi saling berkaitan. Pembuktian bahwa saat penahan sperma rusak, sistem sarafnya juga akan mengalami gangguan adalah bayangkan sebuah kendaraan bermotor yang rem Anda rusak, ngeslong, tidak segera diperbaiki. Apa yang terjadi? Remnya semakin rusak, gas Anda bekerja tanpa kontrol. Saat bekerja tanpa kontrol inilah gangguan gasnya menyerang. Jadi bisa ditarik kesimpulan, kemungkinan besar kalau tidak terkontaminasi oleh pola-pola yang menyimpang, pria yang mengalami ejakulasi dini dalam durasi yang lama dan tidak segera dibenahi. Dibenahi itu bukan berarti datang ke seseorang untuk dibenerin, misalnya datang ke saya. Kalau Anda tahu sendiri rumusan vitalitas, ya diperbaiki dari diri sendiri, memperbaiki pola hidup. Dan itu sebenarnya sudah ada bocoran di deskripsi saya. Misalnya jangan banyak duduk, asupan harus dijaga, olahraganya harus tepat sasaran. Tidak semua cabang olahraga meskipun baik buat kesehatan, kebugaran, stamina, tapi tidak semua bagus untuk vitalitas. Apalagi kalau udah terserang gangguan ereksi, cepat keluar juga. Hindari olahraga posisi duduk atau nendang-nendang yang bikin pendempalan di paha. Jadi supaya tidak terserang gangguan ereksi, selain Anda harus tahu bagaimana cara antisipasinya nih supaya nggak terserang lagi atau tidak segera memburuk, pastikan penahan spermanya baik-baik saja, gitu. Dalam durasi lama saat ejakulasi dini menyerang karena otot penahan sperma tidak bisa bekerja dengan baik, pasti sistem saraf Anda kacau, bekerja tanpa kontrol. Saraf ini penerima rangsangan, yang bikin Anda terangsang penisnya ereksi. Saat penis ereksi, Tuhan menciptakan penis berdekatan dengan testis, itu ada kaitannya. Kalau Anda terangsang, testis Anda bereproduksi. Artinya saat saraf ini tidak terkontrol, testis Anda juga tidak terkontrol. Dari situlah kualitas hormon dan sperma akan segera mengalami penurunan karena mesinnya Anda tidak bisa kontrol. Nah, itu semua yang saya bilang gasnya ini sebenarnya diciptakan Tuhan lengkap dengan penyeimbangnya puboposigus muscle itu.
Dan saya belum pernah seumur hidup sampai di usia sekian dengar atau melihat atau membaca penyampaian seperti yang tak sampaikan ini. Pernah dengar nggak? Kalau pernah dengar tak gratisin seumur hidup terapi. Nggak pernah kan? Karena saya ngarang. Itu ya. Jadi yang saya ini ulasan ini sebenarnya selain bermanfaat untuk Anda juga untuk pemirsa saat saya unggah. Untuk pengingat. Yeah. Aku dibilang Mbak Ana gini. Untuk apa ya nasihatnya? Kadang kan kalau terlalu banyak, ini kan baru kata pembuka nih. Nah bedanya ini. Kalau di hotel bedanya ini. Kalau Anda datang ke rumah, saya ngomongnya sambil kerja, nggak fokus tuh. Gitu. Bedanya tuh ada basa-basi yang bermanfaat, yang kalau Anda terapkan, terus Anda ketahui, oh ternyata begini. Apalagi di video gini, pas Anda setel, oh ini nasihat yang buat aku nih, gitu. Biasanya kalau yang keberatan ya enggak, tapi jangan berharap semua yang saya miliki, yang saya tahu, saya sampaikan. Saat orang keberatan, kan ada juga ada, Mbak aku jangan di live, padahal kalau live kan juga nggak ketahuan siapa. Orang saya bilang Semarang aja bilangnya Kendal, pasti saya samarkan, gitu. Aku juga tahu lah privasi klien gitu kan. Ada yang baru masuk baru salaman, Mbak jangan di live, oke. Silahkan duduk, saya cek, sudah kamar mandi. Dia nggak dapat ilmu apa-apa dari saya. Dia nggak mau di live, saya juga nggak mau basa-basi. Padahal live saya ini nggak cuma manfaat buat saya dan pemirsa, buat Anda juga. Pasti tak pesen nih, nanti diingat-ingat ya pesanku. Nah Anda jadi tahu nih lengket karena apa, rusak karena apa, sedikitnya kan ada bocoran ilmu, gitu. Itu yang penting. Iya, edukasi ini yang karena kenapa terapi ini kesannya mahal. Anda seperti seminar tapi privat, bertemu langsung dan sendirian. Apa yang bisa tak sampaikan yang kira-kira berkaitan dengan keluhan, bahkan yang tidak berkaitan tapi Anda harus tahu tak sampaikan. Nanti di sini ada lagi yang lebih jitu lagi saat dilakukan tindakan. Jadi ini seperti pemanasan, warming supaya paling nggak ada gambaran dulu, ya. Itu soal yang mesti Anda tahu. Sekarang saya jelaskan soal terapi ini. Terapi vitalitas itu tidak melulu penisnya dipegang, apalagi mengeluhkan cepat keluar. Anda busana lengkap begini tak kerjakan membaik bisa, nggak ada hubungannya sama penis. Jadi kalau orang suka tanya-tanya, mungkin Anda juga penasaran kan, belum pernah datang ya. Ini nanti diapain? Gitu. Kalau gambarannya kan, oh diajarin olahraga. Gambaran Anda gimana? Terapi ini gambaran Anda nanti di sini diapain? Ya di permak ininya gitu. Burungnya dipermak. Ya kalau saya di video kan, mungkin Mbak Ana ngerjain di situ di area situ. testis sama penisnya. Gambarannya begitu. Kan nggak kelihatan di video. Ya ditiru orang. Gini, saya bukan takut ditiru orang sebenarnya, karena ditiru pun nggak akan sama. Kan nggak tahu. Metodeku tuh Mas ya yang tak terapkan, tapi tergantung dari kerusakan dan fisik kondisi pasien. Itu yoga, Swedish dan Thai. Tapi itu pun versiku sendiri. Aku nggak lihat, oh yoga di luar kayak gini tak tiruin, enggak. Oh Swedish kayak gini, Thai kayak gini, enggak. Jadi meskipun tak sampaikan metodeku 3 macam ini, bukan seperti yang di luar. Memang sengaja orang tak bikin tanda tanya ini diapain nih di ruangan nih. Tapi nanti saat di sini sampai tak kerjakan, kalau rusak parah ya kesakitan, kalau nggak rusak parah ya sakit-sakit wajar, dan kalau tidak begitu parah, tidak begitu sulit, progresnya pun di tempat, masih di sini. Saya udah rasakan langsung. Ya sebenarnya aku nggak tahu sih efeknya kayak apa, karena bukan aku yang dikerjain ya, dan aku nggak pernah janjikan itu. Tapi kan klien pada bilang gitu. Lo banyak kalau sangat lihat itu saat aku minta pendapat ke klien, mereka bilang membaik di tempat, maksudnya ngerasa nih beda. Itu masih di sini. Nah, kalau yang itu yang live, kalau yang chat kan biasanya selang berapa hari ngechat, mana makasih ya udah tak pakai dasar ya, itu yang lewat chat udah pulang. Kalau yang live itu kan kadang begini nih baru datang, kadang juga mau pulang tak tanya bentar kalau aku masih ada sisa waktu. Dan mereka sampaikan yang barusan tahu nggak tuh di tempat ngerasain gitu. Nah harapanku juga begitu, tapi tidak pernah menjanjikan apa-apa. Jadi misalnya orang pasti bagus ya, pasti membaik di tempat, tak tolak. Kamu mau bayar aku berapa? 10 juta pun tak tolak. Ini kan bukan operasi. Anda operasi, misalnya ada operasi pun nggak mungkin juga kalau langsung membaik di tempat. Iya. Gitu. Apalagi cuma kayak gini gitu. Kan metodenya konvensional, nggak pakai alat, nggak pakai
obat, bukan operasi. Kalau pengen instan ya kerjakan aja sendiri. Rusaknya dari pola hidup, perbaiki pola hidupnya. Kalau saya suruh janjiin yang macam-macam, enggak, dibayar berapapun enggak mau. Tadi kan sampai tanya, suka dipanggil di luar gitu ya. Sampai nih tanya gitu ya. Suka dipanggil. Oh iya. Nah, saya tadi bilang apa? Dibayar 10 juta pun enggak mau. Ngapain dipanggil di luar? Orang saya di rumah aja bisa terima banyak, nggak capek gitu kan. Ini kan karena pandemi, jadi saya mengalah kerjakan di luar. Karena cuma bagi yang benar-benar butuh aja. Kalau merasa nggak butuh atau sekedar pengen tahu ya mending jangan gitu. Toh di sini nanti disiksa kalau sakit banget. Sekarang saya mau tanya, aktivitas olahraganya apa? Kalau sebelum pandemi itu tiap minggu kan renang, Mbak. Tiap weekend. Terus biasanya 1 minggu ya sekali atau 2 kali itu lari. Kalau renang pasti tiap minggu. Renangnya 1 minggu sekali. Joggingnya? Joggingnya 1 minggu ada sekali, ada 2 kali. Itu rutin, sudah rutin dilakukan joggingnya. Jogging dan renang itu rutin. Sejak dulu. Ya setahunan inilah. Oh ya, terus selama pandemi off. Nggak olahraga. Terus hubungi saya nih untuk terapi. Terus kemudian saya kasih materi kurang lebih 1 mingguan lalu. Materinya itu sebenarnya apa, Mas? Supaya pas di sini itu saya tinggal ngingetin dan kerja. Jadi fokusnya di tindakan. Kalau nggak tak kasih materi, habis waktunya untuk materi. 30 menit nggak cukup. Jadi ini sebenarnya menguntungkan sampean. Waktu sampean sudah pesen, langsung tak kasih materinya dulu. Nanti di sini enak. Udah ada gambaran, tinggal ngingetin gitu ya. Setelah dikirim materi, sudah nyoba apa? Apa aja yang dilakukan sebelum bertemu saya? Senam sudah berapa lama? 1 mingguan itu? Tiap hari. Tiap hari? Tiap hari sore. Satu kali ya? Sore? Pagi sore, sehari 2 kali, udah 1 minggu. Terus sebentar sama manasin itu. Oh ya, manasin mesin. Untuk remnya juga? Enggak. Karena nggak bisa? Atau karena apa alasannya? Mbak Ana kan BA-nya fokus di gas dulu. Oh iya, jadi saat saya kasih selipan nasihat, misalnya fokus di gas dulu, misalnya kayak gitu. Berarti saya sudah membaca dari keluhan. Oh ini harusnya ini dulu. Materi semua tak kasih, tapi ini yang fokus di kamu ini. Kalau dari kasus yang disampaikan, ya sudah sesuai kondisinya itu. Jadi fokus di gas dulu. Oke. Tapi mengeluhkan cepat keluar juga? Iya, Tetap. Waktu sampaikan ke saya juga ada keluhan cepat keluar enggak? Jadi kalau saya waktu itu sampaikan fokus di gas dulu, mungkin Anda bilang sulit ereksinya itu udah lama atau kebangetan? Udah lama ya? Oh ya benar. Kalau sudah lama kan kita ngejarnya, kalau kendaraan tuh rem sama gas bermasalah banget. Yang dipilih dibeneri apanya dulu? Ya gasnya biar jalan dulu kan. Nah itu yang kenapa saya sarankan fokus di panasin mesin. Terus itu yang dilakukan dan olahraga. Dari 1 minggu lakukan saran saya dari materi itu ada progres nggak yang dirasakan? Nggak begitu. Nggak begitu? Sedikit atau nggak sama sekali? Saya rasa sih ya agak cepet bangun juga kalau pas sama istri. Dulu bisa kadang nggak bangun malah. Ya berarti ada progres toh, lumayan. Dulu nggak mau bangun setelah dikasih materi. Ya. Gampang bangun sama istri. Gimana? Ya ada progres lah. Kan belum ada tindakan itu. Itu kan baru diri sendiri. Upaya dari gitu. Nah, yang saya tanya, nih upaya diri sendiri sebelum dikerjakan, sudah dikasih materi, ada progres nggak? Tadinya sulit bangun, bahkan sampai tadi bilang pernah juga mau dipakai nggak mau bangun. Nah, ya kan itu udah parah banget. Bener aja kalau kata saya fokus lagi manasin mesin. Gitu. Hampir nggak ada yang konsultasi itu nggak ada progres, nggak. Pasti ada lah kalau Anda lakukan saran saya ada. Kan itu kuncinya. Cuma nanti reparasinya di sini. Progresnya nggak mungkin sama. Kalau sama ya nggak mungkin lah
memperbaiki pola hidup dan diperbaiki ya, beda, nggak mungkin sama. Bedanya konsultasi sama terapi, ya saat terapi kan memang ada tindakan gitu ya. Oke, itu dulu. Minum dulu, saya kerjakan. Saya mau cek dulu nanti kondisi gasnya untuk menentukan saya harus mulai di remnya apa di gasnya. Sama kayak ke bengkel, sama mengeluhkan ini gasnya nggak suka ngadat nih dipakai jalan, remnya juga ngeslong. Kalau bengkel yang bener nggak mungkin tahu-tahu dibredeli. Dilihat dulu kemampuannya, ini saya nanti setelnya seperti apa gitu ya. Sama lihat YouTube yang tak unggah hari ini atau kemarin. Menurut klien yang dulu suka datang, itu tetap memilih yang metode sekarang. Hasilnya tetap lebih bagus yang sekarang. Ya namanya perkembangan harusnya begitu. Tapi nggak se-ekstrim dulu. Dulu tuh aku ngerjainnya bener-bener tak explore dan nih di sini nih tak kerjain itu udah langsung tak unggah di YouTube dulu. Ternyata dampaknya negatif dan memang ya Tuhan juga kasih jalan mungkin tidak seharusnya kamu seperti ini gitu. Jadi diperbaiki pelan-pelan. Tapi diri sendiri jalan sendiri, aku nggak ada guru mas. Jadi apa yang tak terapkan, apa yang tak sampaikan, jujur ngarang. Kemudian meskipun metodeku ini nggak motong durasi pengerjaannya, ini basa-basi supaya ada chemistry. Samen kan gini nggak sadar kan? Tujuanku supaya nggak grogi nanti tak kerjain, supaya ada akrab dikit gitu. Ya, kalau yang langsung pasti gemeteran dan segala macam. Ini supaya Samen agak deket dulu sama aku, basa-basi. Ngomong apa tadi? Oh ya, metodeku tuh mas ya yang tak terapkan, tapi tergantung dari kerusakan dan fisik kondisi pasien. Itu yoga, Swedish dan Thai. Tapi itu pun versiku sendiri. Waktu belum begitu ketat, YouTubeku yang sudah hilang, itu nggak ada edukasi sedikit pun, nggak ada basa-basi, langsung fokus nih tak tunjukin ngerjainnya. Lucu ini? Iya. Dulu waktu bebas ada. Masih bebas. Iya dulu. Aku kan ini kan YouTube yang keberapa ini? Yang awal-awal dulu itu nggak ada edukasi, nggak ada mulutku tuh ngomong soal vitalitas, nggak ada. Videonya semuanya langsung nih tak tunjukin. Kemudian satu yang alasanku akhirnya aku memilih untuk lebih baik edukasi aja lah, bukan yang expose begituan. Karena satu banyak yang niru. Tapi semua tutup tuh yang niru. Yang tahun waktu itu loh ya. Banyak. Satu, niru, ngikutin. Kan fatal kalau nggak tahu akibatnya. Nggak tahu titik-titiknya. Satu, banyak yang niruin. Yang kedua, banyak yang ngaku anak terapis. Di mana-mana anak terapis. Yang ketiga, banyak yang ngaku asisten. Ada, bukan banyak. Yang ngaku asisten kalau nggak salah 3 orang tuh. Orang Surabaya, orang Jawa Tengah, satunya kayaknya Surabaya juga. Jadi satu ditiruin, kedua banyak yang ngaku anak terapis, ketiga ngaku asisten, keempat tahu-tahu YouTubeku itu kalau diklik munculnya BF, dihack, mungkin dihack sama orang luar. Pokoknya aneh. Jadi loh, kalau diklik kok jadi kayak gini. Terus ada juga video-video di YouTube yang judulnya anak terapis, tapi kalau diklik film porno. Akhirnya aku nggak main YouTube lagi tuh, lama itu. Karena kan jadi menimbulkan masalah yang efeknya luar biasa, dampak negatifnya. Nggak main YouTube sudah. Terus semakin kesini, tentunya orang kalau mau belajar tuh kan ilmunya makin tinggi. Nah, itu versiku. Jadi semakin aku kembangin, mestinya aku seperti ini, mestinya aku begini, nggak seperti yang kemarin lagi. Jadi muncul YouTube yang sekarang, edukasinya ada, basa-basinya ada, dan yang ekstrim aku ilangin, cari metode lain yang menurut sama lihat YouTube yang tak unggah hari ini atau kemarin. Menurut klien yang dulu suka datang, itu tetap memilih yang metode sekarang. Hasilnya tetap lebih bagus yang sekarang. Ya namanya perkembangan harusnya begitu. Tapi nggak se-ekstrim dulu. Dulu tuh aku ngerjainnya bener-bener tak explore dan nih di sini nih tak kerjain itu udah langsung tak unggah di YouTube dulu. Ternyata dampaknya negatif dan memang ya Tuhan juga kasih jalan mungkin
tidak seharusnya kamu seperti ini gitu, jadi diperbaiki pelan-pelan. Tapi diri sendiri jalan sendiri, aku nggak ada guru mas. Jadi apa yang tak terapkan, apa yang tak sampaikan, jujur ngarang.